pertama kalinya membawakan syiur karena kebetulan kemarin itu baru belajar sesuatu yang kayaknya sayang gitu kalau nggak dibagi-bagi. Kan katanya sharing is caring. Dan saat ini walaupun sudah lewat ya masa untuk Yom Kippur, Yom Kippur. biasanya ini kitab Yom Kippur itu biasanya kitab Yunus dijadikan pembacaan di hari itu kan. Tapi walaupun udah lewat, nggak ada ruginya, kita akan tetap bahas. Oke, kitab Yunus kalau bahasa Indonesianya, tapi saya mau ngotot tetap pakai nama Yonah. Kenapa? Karena nama saya Abigail, di negara manapun nama saya tetap Abigail. Dan kalau Yonah namanya Yonah waktu di Israel, maka di mana-mana pun harusnya dia namanya Yonah. Oke. Oke. Pertama saya mau tanya dulu, ini partisipan boleh berpartisipasi toh? Jadi ini saya mau tanya dan silahkan menjawab, bisa di chat, bisa di chat atau bisa buka unmute sendiri. Kitab Yunus atau kitab Yonah itu biasanya dikenal sebagai apa? Apa yang biasa diasosiasikan dengan apa? Ada yang tahu? Ada yang punya pendapat? Atau kalau mungkin nggak tahu, nggak pernah dengar, gimana caranya Pertobatan. yang apa? Pertobatan. Oh, oke. Ya boleh pertobatan, apalagi? Hukuman. Nggak kedengaran kok. Hukuman. Hukuman, oke. Ada lagi? Serem amat hukuman. Itu di dalam chat ada tuh Pak Yerik menjawab penyelamatan. Penyelamatan, oke. Kok gue nggak bisa lihat chatnya ya? Ada sih di bawah situ, harusnya bisa di some menu lah. Oke. Yang lain gimana? Ayo, ada yang mau itu nggak? Ada yang mau nambahin lagi? Beberapa. Halo. Ya. Belum panas Okay. kayaknya. Ya udah lanjut, Mora. Belum, oke. Penyelamatan, ada yang bilang ditelan ikan. Apa? Ditelan ikan. Ditelan ikan. Asik. Bukan, oke, utusan Tuhan. Penyelamatan, oke. Oke, nah, ini gimana sih caranya? Sorry ya kalau misalnya agak-agak error, soalnya kontrolnya itu agak-agak nggak jelas. Tutup aja. Itu muncul. Oke. Oke, sekarang gini, dari yang punya pendapat-pendapat tadi ya, ada yang bilang ditelan ikan, ada yang bilang pertobatan, ada yang bilang apa tadi keselamatan dan seterusnya. Coba kita mau lihat dulu ya, apa sebenarnya yang terjadi di kitab Yonah. Kita kan udah tahu ya semuanya, jadi kita mau speed through aja. Pertama, Tuhan memerintahkan Yonah ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan mereka, ya kan? Kemudian apa yang dilakukan? Yonah malah melarikan diri ke Tarsis. Kemudian apa? Badai melanda kapal yang ditumpangi Yonah. Sesudah membuang undi, Yonah dilempar ke laut, terus ditelan oleh ikan. Tadi ada yang bilang ditelan ikan. Yonah bertobat, or not, dan dikeluarkan oleh ikan ke daratan. Akhirnya dia berangkat ke Niniwe sesudah menerima perintah Tuhan untuk 2 kalinya. Niniwe bertobat, terus apa yang terjadi? Yonah merajuk. Lalu Tuhan membuatkan pohon jarak alias kikayon. Lalu Yonah terhibur. Terus pohon jaraknya mati. Ketika pohon jaraknya mati, si Yonah merajuk lagi. Nah, itu bagian mana dari sini yang tentang Teshuvah? Ayo, segera. Kalau boleh, ini daripada teknisnya error gini, gue di sini kontrolnya, lu bacain aja ya kalau ada yang jawab. Ya, boleh. Oke. Oke, tadi terkait dengan pertanyaan pertama ada 2 yang belum dijawab, yang belum dibacakan, yaitu Cimelinda, utusan Tuhan.
Mhm, Terus Bu Stefani, Hashem mhm, menyukai pertobatan bangsa-bangsa itu. mhm. Oke. Nah, pertanyaan kedua dari Morah Abi, ayo sekalian tolong dijawab. Unmute boleh ngomong. Ya, dari bagian ini kan ibaratnya kayak outline ya, kalau misalnya ini outline dari sebuah cerita. Kemudian dari cerita ini yang tentang Teshuvah itu apa? Ya, bagian mana nih yang tentang Teshuvah? Ya, Bu Tineke mau jawab, Bu? Sepertinya tidak. Oke, saya lanjut aja ya. Ya. Ini kelihatannya yang paling umum terjadi atau pendapat yang paling umum itu biasanya kenapa dibilangin ini buku pertobatan? Karena Niniwe akhirnya bertobat, ya kan? Tapi pertanyaan Betul. saya, kalau yang bertobat Niniwe, kenapa judul bukunya buku Yona? Bukan kitab Niniwe gitu ya. Kenapa kisahnya bukan kisah kenapa judulnya Yona gitu? Kisah tentang Niniwe itu hanya ada beberapa pasal loh, ya kan? Oke, kita lanjut aja ya. Ya. Dari antara outline semua ini, dari kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kitab Yona ini, sebenarnya yang paling mencolok pertanyaan pertama yang kita tanyakan itu apa? Kalau saya ya waktu baca pertama, kenapa Yona lari? Ya kan? Kenapa Yona lari? Yona itu Ya. bukannya nabi ya, seorang nabi yang pastinya kenal dekat dengan Tuhan. Dan kalau kenal dekat dengan Tuhan pasti tahu dong, mana mungkin lari dari Tuhan gitu. Mau lari kemana juga pasti kekejar, pasti ketemu. Dan ternyata benar kan? Ternyata benar ketemu kan? Dan akhirnya tetap aja setelah capek-capek lari pakai ditelan ikan segala, ternyata tetap aja dia lakukan ininya apa namanya misi yang pertama kali dikirim itu. Terus yang kedua, menurut saya pertanyaan lain adalah apa kaitannya kisah pohon jarak dengan seluruh isi kitab Yona? Kenapa ini jadi pertanyaan saya? Karena gini, kalau kita lagi baca novel, kita lagi baca nih kisah si Yona disuruh begini begitu, habis itu dia lari, habis itu bla bla bla, habis itu dia akhirnya melakukan tugasnya, melaksanakan misinya, berhasil melaksanakan misinya. Terus kenapa kalau memang ini tentang Teshuvah dan itu kenapa nggak sesudah Niniwe itu selesai Teshuvah itu selesai bukunya? Kenapa masih dilanjutkan dengan kisah pohon jarak itu? Apa signifikansinya? Kok kayaknya nggak nyambung gitu kalau menurut saya ya. Kalau ini seperti sebuah novel, ini kayaknya kayak side note gitu. Nah, sesudah Yona, ibaratnya sesudah Yona melaksanakan tugasnya, pulanglah dia, terus dia makan es krim atau apa gitu ya. Itu adalah sesuatu yang kayaknya apa ya, di luar jalur gitu, kayak di luar jalur, kayak nggak nyambung gitu dengan sisa ceritanya. Menurut saya waktu saya baca seluruh kitab ini. Nah, saya lanjut aja ya. Kita lihat dulu kenapa ini bagian yang menurut saya nggak nyambung gitu ya. Lalu atas penentuan Tuhan Elohim tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yona untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yona sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Kenapa ini sesuatu yang khusus disebut gitu? Kenapa ini khusus disebut? Pasti ada, maksudnya kitab itu kan kecil banget ya. Yona itu kan cuma 4 pasal ya. 4 bab. Ya, pasal atau bab. Cuman ada 4 gitu ya. Terus tapi dia mengkhususkan satu bab itu khusus ngomongin tentang pohon. Padahal kisah tentang Teshuvah-nya Niniwe itu sudah selesai gitu. Coba kita lihat. Ini mungkin kita bisa cari signifikansinya dan hubungannya dengan seluruh kitab dari menggali ayat yang ini ya. Lalu atas penentuan Tuhan, Elohim tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yona untuk menaunginya agar ia
terhibur daripada kekesalan hatinya. Ini terjemahan dari Indonesia ya, versi Indonesia. Yona sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Nah, kira-kira dari cerita itu fungsi pohon jarak itu apa? Kalau dilihat dari terjemahan bahasa Indonesianya, mana dia? Ups, sorry. Jauh amat baliknya. Kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Indonesianya, untuk menaunginya, untuk menaunginya ya enggak? Di situ dikatakan untuk menaunginya. Betul. Nah, agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Nah, untuk menaunginya tuh benar nggak untuk apa gitu? Is that really the purpose gitu? Pohon itu apa memang benar tujuan Tuhan membuatnya itu untuk menaungi atau meneduhi ya, buat sebagai teduhan gitu ya. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, kita bisa lihat sebenarnya Yona itu telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya. Jadi buat apaan lagi bikin pohon ya kan? Buat apa bikin pohon? Ya toh. Terus apakah berarti tujuan dari pohon itu adalah buat berteduhnya Yona? Kalau kita lihat, ternyata salah. Karena udah ada gitu loh, udah ada pondoknya gitu. Pondok. Jadi buat apa pohon itu? Nah, kita lihat di ayat berikutnya, di ayat yang asli dalam bahasa Ibraninya itu dikatakan lechatsil lo meraato. Itu ada satu kata yang mungkin teman-teman tanpa menyadari atau mungkin sadar gitu. Ada satu kata di situ yang kita sebenarnya tahu, itu seringkali dibaca, itu seringkali kita ucapkan di dalam doa. Itu kira-kira kata apa di situ? Dari lechatsil lo meraato. Ada nggak? Ada bisa ngenalin nggak? Di situ ada kata yang Ra'a. Ya, betul. Dari merato, yaitu his anger, his kejahatan, his evil. Nah, lalu jadi sebenarnya terjemahan yang tepatnya adalah gini, lalu atas penentuan Tuhan Elohim tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yona untuk menaunginya, untuk menyelamatkannya. Menyelamatkannya itu siapa? Si Yona. Dari kejahatannya. Kejahatannya siapa? Si Yona. Aneh nggak? Apa kejahatannya si Yona kok sampai dikasih pohon jarak tuh, dan gimana caranya pohon jarak bisa menyembuhkan atau menyelamatkan seseorang dari kejahatan dia, dan apa kejahatannya si Yona? Nah, kita bisa lihat ya, ini tujuannya. Jadi tujuannya si pohon jarak itu adalah untuk menyelamatkannya dari kejahatannya. Nah, sekarang ra'a itu dalam konteks ini tuh apa artinya? Kalau kita lihat di dalam kitab Yona itu ada banyak sekali kata ra'a itu. Kita bisa baca di sini. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku, ada di ayat 1, pasal 1 ayat 2. Pasal sih, aduh, seharian ini saya terjemahin undang-undang soalnya, jadi biasanya kalau itu dulu kita pakai apa sih? Pasal ya, benar ya, pasal, benar kan ya? Iya, oke. Ini kemudian di pasal 1 ayat 8, yang telah membawa malapetaka ini. Yang telah membawa malapetaka ini. Terus kemudian di pasal 3 ayat 8 berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Ini ngomongin tentang Niniwe. Kemudian bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Itu tentang Niniwe juga. Itu banyak ya ra'anya bisa kita lihat. Masih ada lagi. Menyesallah Elohim karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan masih ada lagi, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan sebenarnya di sini bukan marah ya, di situ ra itu jahat gitu. Jadi timbullah rasa jahat di dalam hatinya.
Kemudian di sini ada lagi ini dari perkataan di pasal 4 ayat 2 dari perkataannya Yona kepada Tuhan tentang kenapa Tuhan berubah pikiran. Tapi yang saya mau menarik perhatian teman-teman itu di ayat yang pertama dari pasal 4, yaitu dikatakan Vayera El Yona Ra'a Gedola, Ra'a Gedola. Ra'a Gedola, udah Ra'a Gedola lagi ya. Berarti kan gede gitu ya, rasa jahatnya tuh gede. Vayachar lo, lalu marahlah dia gitu kan. Ya marahlah dia itu 2 kali gitu, di dalam satu kalimat ini ada 2 kali. Sorry ini kotaknya kelebihan. Dia marahnya tuh 2 kali, double gemopel, berlipat ganda gitu kan. Terus kenapa gitu? Why? Kenapa Niniwe itu bertobat, lalu kok Yona malah marah gitu? Kenapa dia marah gitu? Padahal bukannya harusnya sebagai nabi dia sukacita gitu kan? Ya kan? Kalau ada yang bertobat, bukannya emang itu tugasnya nabi ya toh? Tugasnya nabi itu kan mau mempertobatkan bangsa-bangsa kan, bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain gitu. Terus kenapa dong ketika dia berhasil dalam misinya malah dia marah gitu? Oke, kita lanjut dulu. Yona sendiri bilang gitu ke Tuhan. Kenapa dia marah? Kita lihat di pasal 4 ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu bahwa engkaulah, sorry ini lupa diganti, Elohim yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesali atau sebenarnya artinya berubah pikiran tentang malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah, ini mungkin tidak bisa kenalin dari bahasa Indonesianya ya, kecuali kalau ada yang benar-benar hafal bahasa Indonesianya kitab terus bisa kenalin ini pernah disebutkan di mana. Tapi ini yang saya mau angkat adalah bagian frase ini, Kiata El Hanun Berachum Erich Apaim Verav Chesed Venicham Al Hara'a. Ada yang ngenalin nggak kira-kira? Di sini ada kata-kata tertentu yang tadi saya katakan, Kiata El Hanun Berachum Erich Apaim Verav Chesed Venicham Al Hara'a. Kalau ada yang ngenalin, saya nggak bisa baca. Kalau ada yang baca atau yang ngenalin dan nulis di chat, mungkin saya nggak bisa baca. Jadi saya lanjutkan. Ada yang jawab? Belum. Belum. Oke. So ada ini dibaca waktu hari pendamaian. Nah, siapa yang jawab? Siapa yang bilang itu? Stephanie. Ya betul. Itu ada di Sidur. Tapi Hanun Verachum. Nah, itu. Nah, adanya di mana? Adanya di bagian 13 atribut ilahi, the 13 attributes of mercy namanya. Bahasa Indonesianya begitulah 13 atribut ilahi belas kasih, tentang belas kasihan gitu ya. Dan ini tuh adanya di Keluaran 34 ayat 6. Tapi perhatikan, namanya itu sebenarnya, jadi ini dibacakan pada saat Yom Kippur, itu kan Hashem El Rachum Vechanun Erech Apaim Verav Chesed Ve'emet. Beda dengan yang tadi dikatakan oleh Yona, ya enggak? Kalau Yona pertama dia bilangnya El Hanun Berachum, never mind, itu cuman dannya aja berubah urutannya. Tapi Erech Apaimnya benar, Verav Chesednya benar, dia pakai juga, tapi pas Ve'emet dia ganti. Coba kita bandingkan. Di sini dikatakan El Rachum Vechanun, di Keluaran El Rachum Vechanun Erech Apaim Verav Chesed Ve'emet. Sedangkan yang dikatakan Yona adalah El Hanun Verachum Erech Apaim Verav Chesed Venicham Al Hara'a. Itu kan berbeda gitu kan. Kenapa dia ganti gitu? Kalau dalam bahasa Indonesianya pertama yang aslinya yang dikutip dari 13 atribut ilahi,
dikatakan berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Ini tentang waktu sesudah kejadian golden calf, lembu emas. Tuhan Elohim pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah dalam kasih dan kebenaran. Tapi kalau diterjemahin dari apa yang dikatakan Yona, yang dikatakan adalah Elohim yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah dalam kasih, serta yang menyesali atau berubah pikiran tentang malapetaka yang hendak didatangkannya. Kalau kalian itu ada rasa apa waktu Yona tuh baca ganti gitu? Waktu Yona ganti kata-kata ini tuh rasanya kayak apa ya? Kalau saya rasanya ini ngeledek ya, ini ngeledek Tuhan gitu ya. Kok diganti, kebenarannya diganti, terus dia ngeledek dengan mengutip kenyataan bahwa Tuhan itu berubah pikiran untuk menghukum Niniwe. Tuhan nggak jadi menghukum Niniwe, oleh karena itu dia menyesali dan berubah pikiran tentang malapetaka yang hendak didatangkannya, sehingga dia ambil tuh 13 atribut ilahi, terus dia ganti gitu. Dia ganti karena menurut dia itu seperti bilang Tuhan tuh nggak emet gitu. Dia tuh kayak bilang Tuhan nggak emet. Tuhan tuh justru menyesali atau berubah pikiran tentang malapetaka yang hendak didatangkannya gitu. Itu seperti ngeledek gitu. Kalau saya baca, waktu saya baca gitu ya. Jadi rasanya kayak gimana gitu. Nah, kenapa kira-kira Yona itu mengubah akhir kalimat tersebut? Itu ada clue-nya, ada apa bocoran, bocoran, kisi-kisi di pasal 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan di situ kan Vayhi devar Adonai El Yona ben Amitai Lemo. Di situ dikatakan Yona itu siapa? Anaknya Amitai. Ya kan? Dan datanglah firman Tuhan kepada Yona bin Amitai katanya. Terus dia kasih ininya, apa namanya? Perintahnya. Inilah, this is your mission, should you choose to accept gitu, dan ternyata dia nggak accept. Nah, di sini yang saya mau katakan, Yona adalah anak dari Amitai. Amitai. Cara nulis dalam bahasa Ibraninya Amitai. Begitu ya, Alef Mem Taf Yud. Dan ada yang ngenalin itu apa? Ada yang ngenalin itu kata apa gitu? Amitai itu apa katanya? Akar katanya? Nih, Stefani, Emet. Yona adalah anak dari Emet. Like dan itu sesuatu yang apa? Ya randomly bilang datanglah perkataan Tuhan kepada Yona anaknya Amitai. Why is it so important? Dia anaknya siapa? Orang di dalam kisahnya itu nggak ada referensi ke bapaknya. Jadi kitab ini berusaha mengasih tahu sesuatu dengan bilang dia anak dari Amitai. Karena apa? Karena Amitai itu mengandung kata yang artinya emet, mengandung kata emet yang artinya adalah apa? Kebenaran. Nah, terus apa? Kebenaran itu artinya apa? Coba. Ada yang bisa jawab? Ada yang punya pendapat kebenaran itu apa? Ini kebenaran kan? 3 tambah 3 sama dengan 6, ya nggak? Benar nggak sih? Udah lama nggak bikin matematika. 12 kali 5 tidak sama dengan 76. Nah, itu adalah kebenaran absolut, ya nggak? Itulah adalah emet. Tapi ada juga kebenaran yang apa ya? Kita tahu ada suatu hukum tertentu yang memang itu seharusnya terjadi gitu. Kayak hukum antara setiap aksi ada reaksi atau setiap aksi seharusnya ada konsekuensi. Nah, konsep aksi dan reaksi atau konsep aksi dan konsekuensi, setiap aksi harus ada konsekuensinya. Itu ada di mana? Rumus aksi dan konsekuensi itu tertuang dalam konsep keadilan atau penghakiman atau justice. Keadilan ya. Yang di dalam Yudaisme itu memiliki tempat khusus dalam siklus tahunannya. Kenapa? Rosh Hashanah itu namanya apa? Nama lainnya apa? Yom Hadin. Kalau ada yang jawab sama, hore. Tapi saya nggak bisa lihat.
Jadi Rosh Hashanah itu dikatakan juga dikenal dengan nama Yom Hadin. Jadi buat Yudaisme itu konsep aksi dan reaksi atau aksi dan konsekuensi, rumus aksi dan konsekuensi itu sesuatu yang penting. Itu tertuang dalam konsep keadilan itu. Dan buat kita itu penting. We have a day for it. Itu ada satu hari yang dikhususkan untuk itu dalam 1 tahun gitu, dalam siklus tahunannya. Oke, sekarang kita lihat. Untuk mencoba menggali gitu ya, kebenaran itu seperti apa gitu misalnya. Kita bayangkan aja kalau misalnya kita sudah 120 tahun, kemudian kita meninggal, kita pulang. Itu ada 2 skenario anggaplah ya. Skenario pertama, ketika kita meninggal, kita dipersilakan masuk ruang tunggu surga selama waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu proses. Lama banget nunggu prosesnya. Namanya juga di surga ya, waktu kan udah nggak ada 24 jam apa segala macam, tapi rasanya kayak lama banget gitu ya. Kita tunggu aja, terus di ruang tunggu tuh nggak ada apa-apa, nggak ngapa-ngapain tuh. Kira-kira rasanya kayak apa ya kalau kita di ruang tunggu terus nggak diapa-apain? Maksudnya kita wonder, kita pasti mikir, gue selama ini hidup terus apa fungsinya gue hidup, ya kan? Gue ada artinya nggak kemarin tuh gue hidup gitu? Gue udah 120 tahun hidup di bumi, kemudian waktu meninggal itu dimasukin aja ke ruang tunggu, terus diprosesnya nanti-nanti kapan-kapan gitu. Kalau udah gilirannya, yang kita nggak tahu kapan gilirannya. Kemudian skenario kedua adalah ketika kita meninggal, kita langsung disambut nih sama Tuhan semesta alam. Kita diajak nonton, kita nonton bareng nih, nobar sama Tuhan. Video kita waktu dari sejak lahir sampai kita meninggal. Setiap tindakan kita, setiap pilihan kita, setiap kesalahan kita, setiap momen kita malu, setiap momen kita jatuh cinta, setiap momen kita patah hati, setiap momen kita marah, itu semuanya dipertimbangkan, itu semuanya dievaluasi gitu. Sehingga ketika kita lihat, itu jadi merasa gitu bahwa oh ternyata apa yang gue lakukan dulu itu ada artinya ya, it mattered gitu, bahwa gue akhirnya memilih A instead of B, ternyata itu ada artinya karena ternyata dinilai gitu. Itu seperti kalau misalnya kita kerja ya, kalau kita kerja di perusahaan gitu kan pasti ada yang punya selalu ada, kalau perusahaan yang benar ya, selalu ada secara periodik sesuatu yang namanya evaluasi kinerja, ya kan? Jadi para pekerja itu selalu mendapatkan umpan balik. Kerjanya bagus nggak? Kalau bagus, dipuji, diakui. Kemudian kalau masih ada yang kurang, dikasih tahu ini sebaiknya besok begini-begini lebih baik, begitu seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu jadi ada rasa bahwa oh itu kita ada artinya. We made a difference gitu. We made a difference, kita membuat perubahan gitu dalam hidup, atau apapun yang kita lakukan itu ada artinya, it mattered gitu, ada artinya gitu kan. Nah, ini kesimpulannya yang tadi, tanpa adanya penghakiman, kalau nggak ada yang namanya justice itu, kita nggak tahu tindakan kita di dunia itu ada artinya atau enggak. Sedangkan di skenario 2, kalau kita datang masuk ke surga atau masuk ke gerbang, entrance, whatever it is, kita langsung disambut dan langsung dihakimi, langsung dievaluasi kinerjanya selama di bumi, 120 tahun di bumi itu langsung kita bisa merasa bahwa tindakan kita itu diukur gitu, bisa diukur dan ada nilainya, ada artinya, dan ternyata ya seperti itu. Kemudian ada lagi skenario lain untuk mempertimbangkan sense of justice gitu, sense of kebenaran. Bagaimana kalau misalnya terjadi di dunia ini ini pasti terjadi gitu, banyak kok film tentang ini. Filmnya juga true story. Apa kejadian nyata. Skenario 3, di suatu terdakwa ya, seorang terdakwa, seseorang tersangka lah gitu ya, kalau misalnya belum dijatuhkan hukum, tidak dijatuhkan hukumnya, namanya tersangka. Tersangka itu seorang tersangka pembunuhan misalnya gitu ya, dia dibebaskan oleh hakim duniawi, ya kan? Karena misalnya technicality, entah karena ada orang yang bohong jadi alibinya dia, entah karena satu-satunya bukti yang melawan dia itu diperoleh dengan tidak
halal misalnya, atau apalah whatever, semua technicality itu, semua hal teknis itu bisa terjadi sehingga seorang tersangka itu akhirnya dibebaskan oleh si hakim beneran ya, hakim di dunia. Terus itu kan mimpi buruk ya buat korban atau keluarga korban. Itu kayaknya mimpi buruk bukan cuma buat korban dan keluarga korban, tapi juga buat orang-orang lain yang ada di luar yang merasa, wah ini ada orang jahat kok akhirnya dibebaskan. Tapi in a way, buat orang yang beriman pasti ada punya harapan bahwa nanti akan at some point ada karma, ada keadilan ilahi. Bahwa at some point ini orang bakal dapat hukumannya, entah itu di sini atau nanti di alam haba. Ya kan? Kemudian skenario keempat, terdakwa dibebaskan tapi oleh hakim ilahi itu sendiri. Misalnya itu bukan ini ya, bukan apa, ini di pengadilan ilahi gitu misalnya. Terdakwanya dibebaskan, padahal dia melakukan sesuatu yang jahat sekali gitu. Dan kalau ada orang menyaksikan ketidakadilan seperti itu terjadi, tapi dilaksanakan di pengadilan ilahi, pasti ada rasa, what? Kok bisa sih gitu? Dan ada rasa apa? Ibaratnya putus asa gitu, karena apa? Kok nggak ada lagi, lu nggak bisa naik banding gitu, nggak bisa lagi naik banding, orang ini Tuhan sendiri kok yang memutuskan terdakwa dibebaskan gitu. Nah, kira-kira dari antara skenario 3 dan 4, keadilan ilahi atas Niniwe apa? Skenario apa? Jelas ya, itu jelas banget gitu. Kalau nggak jelas berarti saya mungkin tadi terlalu belepotan ngejelasinnya. Ya kan? Nah, skenario keempat, keadilan ilahi atas Niniwe itu yang terjadi adalah skenario 4. Terdakwa itu dibebaskan oleh hakim ilahi sendiri. Ya nggak? Niniwe itu jahat kan? Saya tahu pernah, Leo itu pernah bawain kisah tentang Niniwe kan? Kalau masih ingat kejahatannya mereka tuh seperti apa gitu, itu ya kayak gitu jahatnya. Apa yang dia mau diambil gitu, tanpa peduli sama orang lain. Apa yang dia pokoknya apa yang dia mau diambil gitulah. Itu sejahat itu, bisa dalam bentuk apapun, dan itu kalau udah kayak gitu orang itu udah nggak ada lagi yang bisa menghentikan orang seperti itu gitu. Tapi Tuhan bebasin. Keadilan macam apa itu kan? Ya kan? Bisa bayangin nggak sebagai Yona menyaksikan, ini orang ini jahat banget loh. Ini jahat banget loh, tapi kok dibebasin sih sama Tuhan gitu. Oke. Jadi kita bisa bayangkan ya, misalnya dia sebagai seorang nabi, itu dia kan tahu ya si Niniwe ini sejahat apa, tapi dia disuruh Tuhan untuk mempertobatkan mereka. Nah, dan apa alasannya? Dia bilang tadi di ayat 4, pasal 4 ayat 2 kan dia bilang bahwa dia sendiri ngaku, itulah kenapa gue lari. Kenapa gue lari? Kenapa gue tahu, karena engkau tuh orang yang engkau tuh Tuhan yang penuh kasih, yang penyayang, yang panjang sabar, yang penuh rahmat segala macam, sehingga gue tahu pasti lo akan ganti gitu. Lo akan berubah pikiran gitu. Tapi sampai di akhirnya pun di 13 atribut ilahinya itu dia ganti dari yang tadinya emet, dia ganti jadi Tuhan yang mengubah pikiran. Oke, sekarang kita lihat ke Yona itu melarikan diri dari hadapan Tuhan gitu, karena dia tahu nih bakal terjadi ini bakal terjadi ketidakadilan ilahi. Gue nggak mau melakukan itu. Gue nggak mau. Jangan suruh orang lain lagi aja. Suruh orang lain aja. Gue nggak mau jadi instrumen yang menjadikan ketidakadilan ini terjadi gitu. Dia lari deh. Waktu disuruh malah dia lari. Bangkitlah Yona untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan ke Tarshish, dan turunlah dia ke Yafo. Terus setelah turun ke Yafo, dia masuk ke kapal. Di kapal ternyata ada badai. Waktu badai itu terjadi, orang-orang pada sibuk berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Tapi dia malah turun ke bawah, ke ruang kapal yang paling bawah, dan berbaring di situ dan tidur dan nyenyak. Itu apa? Itu bentuk larinya yang kedua. Oke lah, gue nggak bisa lari dari lo datang mengejar dengan badai. Ya udah, gue tidur aja. Gue mau tidur, gue nggak mau tahu gitu kan. Nah, kemudian ketika dia dibangunkan, terus dibilangin, tolong dong, ini gimana caranya? Terus habis itu dia dibuang undi segala macem. Terus ternyata ternyata undinya itu jatuh kepada dia, terus ditanya, mau diapain nih? Kamu mau diapain gitu? Terus dia bilang,
campakkanlah aku di dalam laut. Jadi ke dalam laut. Jadi dia pikir, oke, gue nggak bisa lari ke naik kapal, gue nggak bisa lari naik kapal. Gue mau lari tidur juga nggak bisa karena dibangunin sama awak kapalnya. Ya udah gue kabur gue mati aja gitu. Gue nggak mau ngelakuin yang disuruh gitu kan. Terus apa yang terjadi? Dia dimasukkan ke dalam air, dia dilemparkan ke dalam air, kemudian ditelan oleh ikan. Nah, waktu ditelan sama ikan pun masih lari. Dari mana kita tahu? Karena kalau kita lihat ini ya, kita lihat di kalimatnya, Vayaman Adonai dak gadol. Ya kan? Dibilang atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar, dak gadol, yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Terus berdoalah Yunus kepada Tuhannya, ini lupa diganti Yunusnya jadi Yona. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Elohimnya dari dalam perut ikan itu. Nah, tapi perut ikannya itu bukan perut ikan yang pertama waktu dibilangin Vayaman Adonai dak gadol livloa et Yona Vaihi Yona bime hadag, itu masih hadag di dalam dag yang sama, di dalam ikan yang sama. Shlosha yamim ushlosha lailot. Ya kan? 3 hari 3 malam. Tapi vayit palel Yona el Adonai Elohav mimi hadaga. Daga itu tahu kan basic Hebrew ya. Daga itu kan berarti cewek ya. Berarti cewek ikannya kan. Padahal waktu pertama datang dia pertama ditelan, dia ditelan oleh ikan cowok karena namanya dak gadol. Ya kan? Nah, ini di dalam Midrash itu dijelaskan oleh para rabi bahwa kenapa ini khusus ada di dalam satu ayat ini, enggak satu ayat sih, di dalam 2 ayat yang berdampingan ini, kenapa kok bisa berbeda? Yang satu dag, yang satu daga. Karena ternyata setelah 3 hari 3 malam di dalam perut si dag, itu si Yona masih belum mau berdoa. Nggak mau, I'm not talking to you. Musuhan dia sama Tuhan, gue nggak mau ngomong, nggak, no way. Makanya waktu dia akhirnya bilang Vayit palel Yona, itu pada saat Mimi hadaga, dagahnya yang cewek. Jadi dilepeh sama si dag, dimasukin ke daga. Kenapa? Di midrashnya itu dikatakan karena waktu dia di ikan dia di ikan laki-laki, di ikan ya waktu dia di ikan laki-laki. Jantan. Ya jantan, gue nyari kata itu. Waktu dia di ikan yang jantan itu luas gitu tempatnya. Luas banget nih, kita lihat di fotonya kan, ini bukan fotonya dia sih, tapi maksudnya luas banget, saking luasnya tuh kapal bisa masuk gitu. Jadi dia nggak merasa kepepet gitu. Tapi akhirnya dia dilepeh masuk ke ke yang betina, ke ikan betina, yang katanya punya banyak banget embrio sehingga sempit, Bo. Jadi dia nggak bisa napas, nggak bisa gerak, nggak nyaman. Sehingga dia jadi tertekan, dan kalau dia udah tertekan, ibaratnya udah dipojokkan, dia udah merasa terpojok sekali, ya udah dia bilang, ya udahlah gue doa. Ya udah akhirnya dia doa. Nah, doa nggak? Ya dia doa terus baikan nggak sama Tuhan? Coba lihat. Kita lihat cepat aja ya, karena kita udah tahu ceritanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ke dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Elohimku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus.
Mereka yang berpegang teguh pada kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah daripada Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yona ke darat. Ada sesuatu yang missing nggak dari sini? Ada yang merasa aneh nggak? Ini doanya doa apa sih? Nyeselnya di mana? Nah, itu kan nyesel di mana? Nggak ada nyesel. Nggak ada nyesel. Dia cuma bilang, aduh, gue terpuruk gitu. Terpurukku di sini gitu kan, terpuruk gitu ya. Tapi dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu karena keselamatan hanya daripadamu. Jadi dia bilang, ya gue terpuruk, tapi ya terima kasih. Terus, get me out of here gitu, tolong deh keluarin dari sini gitu, keluarin saya dari sini. Dan akhirnya benar, Tuhan memerintahkan pada ikan dilepehlah si Yonah itu kan. Tapi aneh, Yonahnya nggak bertobat. Nggak ada kata-kata, okay, you're right, atau okay, I'll do it, I'm sorry, gitu, maaf gue salah. Maaf gue salah udah kabur, maaf gue melanggar perintahmu dan segala macam bla bla bla, whatever lah gitu, ada perasaan maaf kayak apa gitu ya. Tapi nggak ada gitu. Nggak ada perasaan menyesal sama sekali. Itu bagaimana ceritanya? Akhirnya setelah dari ikan, datanglah firman Tuhan kepada Yona kedua kalinya, katanya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yona, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Jadi dia jalan kaki 3 hari untuk bisa sampai ke Niniwe. Setelah capek-capek dia kabur, akhirnya dia jalan juga. Kemudian mulailah Yona masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan. Itu perkataan yang Tuhan perintahkan untuk Yona katakan kepada mereka. Nah, lanjutnya orang Niniwe itu percaya kepada Elohim, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Jadi bertobat gitu ya. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya lah kain kabung, lalu duduklah ia di abu, orang berkabung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh makan air. Kayak Yom Kippur, puasa. Lalu semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung, dan berseru dengan keras kepada Elohim, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dan dari kekerasan yang dilakukannya. Berbalikkan mereka, siapa tahu mungkin Elohim akan berbalik dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Nah, dan ternyata benar seperti yang diduga oleh Yona. Ketika Elohim melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Elohim atas malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dia berbalik, maksudnya berubah pikiran gitu ya. Jadi menyesalahnya itu sebenarnya katanya itu adalah berubah pikiran atau berbalik gitu. Nah, jadi Niniwe kan tidak jadi dihancurkan toh? Gimana reaksinya Yona? Marah. Sebenarnya tuh kan pasti gitu dia. Tuh kan nggak jadi tunggang langgangkan, nggak jadi dihancurkan seperti itu. Kenapa marahnya? Again, seperti yang dikatakan, ini alasannya kenapa dia lari dan ini alasannya kenapa dia marah. Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Elohim yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta, terus dia ubah kalimatnya sambil ngeledek, menyesali atau berubah pikiran tentang malapetaka yang hendak didatangkannya. Responnya Tuhan apa? Bikin pohon. Why? Itu yang menurut saya itu tiba-tiba langsung kayak apa? Banting setir.
seperti orang tua yang lagi misalnya nyuruh anaknya melakukan sesuatu, akhirnya dengan kesal anaknya melakukan, terus akhirnya setelah dilakukan, ya udah dia kasih es krim. Tapi apa benar? Apa benar Tuhan tuh kayak gitu maksudnya? Ya udah nih gue kasih es krim, nih buat penghibur. Tapi enggak. Di sini dikatakannya dia untuk menyelamatkannya dari kejahatannya, ya toh? Tadi udah kita bahas kejahatannya itu Ra. Nah, kemudian reaksinya Yona dikasih ini reaksinya Yona waktu Niniwe tidak jadi ditunggang langgangan. Dia bilang, sekarang Tuhan cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Terus firman Tuhan bilang, emang lo boleh marah gitu ya? Emang ada benar-benar marahkah kamu gitu ya? Terus Yona telah keluar meninggalkan kota itu, tinggal di sebelah timurnya, dirikan pondok, duduk di bawah naungannya, dan menantikan apa yang terjadi di atas kota-kota itu, sambil berharap-harap, mungkin masih mau ditunggang langgangkan. Jadi dia nonton gitu. Jadi tujuannya dia duduk di situ adalah untuk nonton, siapa tahu akhirnya dihancurkan juga gitu kan. Tapi ternyata enggak. Kemudian, ini ada yang kelewatan. Oke. Tapi kita tahu bahwa apa jadi? Oke. Akhirnya kita tahu apa yang terjadi sama pohonnya mati, ya kan? Pohonnya mati, mungkin ada di sini. Right. Ya. Jadi kita tahu bahwa pohonnya itu mati, ya kan? Malam-malam Yona lagi duduk di bawah pohon, dia tidur di bawah pohon, tiba-tiba malam-malam ada ulat, terus tuh kikayon, tuh pohon jarak, apapun pohon jarak itu, mati akhirnya overnight. Waktu bangun udah nggak ada, marah dia. Terus dibilang, mau mati aja gue. Drama banget kan, mau mati aja gue deh. Ini pohonnya mati, gue juga mau mati. Tapi kemudian berfirman Elohim kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Selayaknya aku marah sampai mati gitu. Marah gue asli gitu. Nah, terus kemudian Tuhan berfirman gitu kan, dia bilang, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan. Dan tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Terus Tuhan membandingkan, lo aja sama pohon yang lo nggak tanam tuh pohon, lo nggak siram, lo nggak apa-apainnya, tiba-tiba tumbuh, lo nikmati satu malam, terus pas dia mati lo marah. Lah gue udah menciptakan dunia ini, bangsa Niniwe ini kan asalnya dari Tuhan juga toh, karena ya awal mulanya ada orang manusia itu yang sehingga yang bisa hidup di Niniwe itu kan dari Tuhan juga gitu. Apakah gimana nggak Tuhan itu sayang juga kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak, bahkan ternaknya pun Tuhan merasa kasihan gitu. Nah sekarang kita jelasin kenapa nih, kenapa Yona marah. Yona itu selain kan ya ini bukan sekedar drama gitu ya, bukan sekedar drama. Kenapa Tuhan pertama ngasih pohon? Untuk apa gitu? Pohon itu kan harusnya ditanam ya, harusnya ada bijinya, habis itu disiram, nanti habis itu baru jadi tunas, habis itu nggak tahu lah berapa lama tuh bertumbuh, terus bisa jadi naungan tuh pasti lama gitu. Tapi ketika Tuhan tanamkan pohon itu untuk Yona itu dalam instant, kayak apa yang instan bisa langsung cepat gede ya, anggaplah kopi gitu ya, kopi instan langsung jadi gitu, nggak usah pakai rebus air segala, itu udah jadi langsung Yona bisa berlindung di bawahnya gitu kan. Nah yang Tuhan lakukan kepada Yona itu memberikan pohon itu adalah bentuk belas kasihan Tuhan kepada Yona. Kenapa? Karena Yona itu kan punya rasa jahat dalam tanda kutip dalam hatinya karena kesel kok Niniwe itu nggak jadi dihancurkan gitu. Tapi Tuhan masih punya belas kasihan kepada Yona, dia mau jelasin gini loh, kenapa gua nggak hancurkan Niniwe. Tanamlah dia pohon itu. Tapi dia kasih juga ulet. Ulet itu apa? Ulet itu keadilan, mewakili keadilan.
Tadi kita bilang apa? Kebenaran itu adalah aksi yang suatu aksi pasti ada reaksi, dan satu aksi pasti ada konsekuensi. Kalau ada pohon pasti ada ulet, ya kan? Ya nggak adil dong, masa ada satu pohon yang nggak ada uletnya. Semua pohon di dunia ini ada ulet, ya kan? Nah, si ulet itu itu diberikan kepada si pohon untuk mengilustrasikan sense of keadilan. Nah, coba kita lihat ya, keadilan keadilan sama belas kasihan tuh seperti apa bedanya. Nah, kalau keadilan itu kalau mungkin belum ada yang ya mungkin suka nonton ya, nonton film gitu ya di pengadilan, film tentang pengadilan, tentang proses peradilan. Itu kan di situ apa yang dilakukan, itu kan biasanya menggali apa yang sudah dilakukan oleh si tersangka, ya kan? Apa yang sudah kamu lakukan? Sifat dari keadilan itu adalah melihat ke belakang. Apa yang sudah dilakukan sebelum detik ini kamu berdiri di hadapan hakim, apa yang kamu lakukan, dan apa yang terjadi di masa lalu, tindakan masa lalu itu menentukan konsekuensi akan dijatuhkan. Jadi masa depan itu sangat tergantung oleh masa lalu. Bedanya dengan belas kasihan adalah bahasa Ibrani belas kasihan apa? Ada yang tahu? Rahamim. Oh. Dieja tuh. Rahamim. Nah, kita beruntungnya dalam bahasa Indonesia karena asalnya dari Arab sama rahamim, rahmat, ya. Akarnya itu dari resh, chet, mem. Dan itu artinya juga rahim. Rahim dalam arti rahim tempat bayi tumbuh ya. Jadi jiwa atau semangat dari belas kasihan itu sifatnya seperti rahim. Kenapa? Dia nggak nanya apa yang telah kamu lakukan, apa yang sudah dilakukan oleh fetus, oleh embrio. Apa yang sudah dilakukan oleh sebuah embrio di dalam rahim? Nggak ada kan? Nothing. Jadi nggak bisa memutuskan sesuatu dari apa yang dilakukan. Tapi justru pertanyaannya si rahim itu adalah apa potensi kamu? Apa potensi kamu di masa depan? Ya, jadi dia berlawanan dengan keadilan. Rahmat itu atau rahamim itu ngelihatnya ke depan, potensi kamu apa di masa depan, itu apa yang bisa kamu lakukan kira-kira. Nah, potensinya itu yang menentukan keberlanjutannya dia masa depan. Kira-kira kamu hidup nggak ya? Nanti hidup nggak? Layak hidup nggak? Potensimu itu sedemikian berartinya nggak sehingga kamu tuh layak untuk hidup gitu, ibaratnya seperti itu. Dan itu biasanya datang dari kasih seorang pencipta. Kenapa? Karena sifat rahim itu ya menciptakan sesuatu kan. Nah, sekarang apa hubungannya setelah kita tahu semua tentang bahwa ini Yona ini sebenarnya lagi diajarin tentang artinya belas kasihan, tentang the meaning of compassion gitu. Kenapa Tuhan itu punya compassion terhadap Niniwe dan sehingga tidak jadi ditunggang-langgangkan, ditunggang-balikan. Itu apa hubungannya terus dengan Teshuvah? Teshuvah itu apa kira-kira? Keadilan atau belas kasihan? Koneksinya. Kalau ini saya mau tunggu. Iya nih, diem aja ya. Iya, nggak biasa interaktif ya. Gue Iya, lebih suka nggak interaktif, soalnya kalau nggak ada yang jawab kayak ngomong sama diri sendiri. Ada yang tahu? Teshuvah itu kira-kira Belas kasihan. siapa itu ngomong? Belas kasihan, hubungannya dengan belas kasihan. Oke. Pertobatan. Oke, ada lagi yang punya pendapat? Ayo, selain dari Pak Yose, siapa lagi? Pak Yose ya? Oh, pantesan suaranya kenal. Teshuvah artinya kembali. Teshuvah ya, benar artinya kembali. Tapi dia linknya atau kaitannya si Teshuvah itu lebih ke keadilan atau lebih ke belas kasihan. Waktu kita Teshuvah itu kita diadili atau kita diberikan belas kasihan? Belas kasihan. Belas kasihan. Oke. Belas kasihan.
Oke, jadi di masa 10 hari sejak Rosh Hashanah sampai Yom Kippur itu di dalam Sidur, nggak tahu di Sidur Noahide sama atau enggak, tapi di dalam Sidur Yahudi itu ada tambahan di bagian Shemona Esrei pas di blessing awal itu ada tambahan ini selama 10 hari itu Zachreinu Lechaim Melech Hapetz B'Chaim Vekadvenu Besefer HaChaim Lemancha Elohim Chaim. Itu berulang kali yang disebut itu Chaim. Chaim itu apa? Kehidupan. Ingatlah kami demi kehidupan, ya Raja yang menginginkan kehidupan, menekankan. Engkau Raja yang menginginkan kehidupan. So please, ingatlah kami demi kehidupan dan tuliskan kami dalam buku kehidupan. Kayaknya nggak merah. Demi engkau ya Elohim atas kehidupan. Jadi Raja yang menginginkan kehidupan, Elohim yang merupakan Elohim di atas kehidupan. Please, tolong ingat kami demi kehidupan dan tuliskan kami dalam buku kehidupan. Itu yang kita selalu ulang dari sejak Yom Kippur sampai ke dari sejak Rosh Hashanah sampai ke Yom Kippur selama 10 hari ini diulang. Ini selalu diselipkan di dalam doa. Dan itu yang the whole point gitu ya. Inilah bentuk belas kasihannya itu. Itulah bentuk belas kasihannya itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari masa lalu, kita bikin analogi misalnya, kalau saya menyakiti hati seseorang gitu ya, ada artinya nggak saya minta maaf? Oke, mungkin orang itu menerima maaf saya, tapi apa yang terjadi sudah terjadi. Ibaratnya kita masukin paku ke tembok, itu kita melakukan kesalahan ke orang, itu kita kayak masukin paku ke tembok, terus waktu kita minta maaf, kita cabut tuh paku, lubangnya masih ada kan? Kalaupun lubangnya didempul, tetap aja itu nggak pernah, it's never gonna be the same, gitu. Nggak akan pernah itu sama, tempat itu nggak akan sama, pasti ada bekas dempulan, nggak akan sama seperti waktu pertama kali itu tembok dibikin. Jadi itu pasti berubah, tapi kalau di kita teshuvah itu dihakimi, berdasarkan apa yang sudah terjadi di masa lalu, itu sama aja bohong gitu. Maksudnya nggak ada yang bisa kita bilang minta maaf, kita teshuvah tuh itu nggak ada artinya kalau dilihat dari sisi keadilan, karena itu sudah terjadi gitu, nggak akan berubah, nggak akan bisa diperbaiki. Tapi kalau dari sisi belas kasihan itu kita dilihat, makanya kita minta ingatlah kami demi kehidupan. Please, belas kasihan, berbelas kasihlah kepada kami, lihatlah potensi kami. Jadi waktu kita pertama waktu Yom Kippur itu hari Teshuvah gitu ya, itu sebenarnya yang kita minta adalah we can do better, kita bisa kok lebih baik. Dan Tuhan yang Tuhan lihat itulah potensinya. Ini berpotensi untuk ini enggak, untuk berubah enggak? Ini berpotensi untuk berpotensi untuk melakukan lebih banyak mitzvah nggak? Atau dia bakal begitu terus gitu? Dia ulang-ulang terus makan babi terus misalnya, atau whatever gitu, atau apalah gitu, yetzer hara yang paling besarnya itu apa? Tapi semua ini teshuvahnya itu dilihatnya dari situ gitu. Jadi intinya ya memang inti dari kitabnya Yunus ini memang it's teshuvah, it's tentang teshuvah, tapi itu menekankan bahwa teshuvah itu linknya itu bukan ke keadilan karena seperti yang dimaui oleh Yona, tapi itu linknya adalah ke belas kasihan, yaitu dia orang bisa punya potensi apa di masa depan. Seperti itu. Udah gitu doang. Ada yang punya pertanyaan atau komentar? Ya, biasanya sih tanya Murah. Gitu. Jadi ayo silakan teman-teman, ini luar biasa sih. Sesuatu yang ya sebenarnya kalau secara sekilas mungkin kita dulu juga, terutama yang ya sebenarnya bukan terutama lah, kita semua kan rata-rata backgroundnya di sini dari Kristen ya. Jadi sekolah minggu pasti udah tahu lah cerita Yunus gitu kan. Cuman kan kalau kita
ngelihat lebih dalam lagi seperti ini gitu. Ini luar biasa banget gitu. Bahkan kita juga nggak ngeh gitu kan, bahwa sebenarnya Yunus itu nyinyir gitu, dia kan ya nyinyir kan, maksudnya ngeledek gitu dirubah gitu kan. Padahal kita pikir itu baik-baik aja, tapi ternyata enggak gitu kan. Ini makanya ini luar biasa banget malam ini. Nah, ayo teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh menggunakan itu aja, mendingin interaktif tuh. Mora Abi sukanya lebih interaktif. Jadi ayo buka mikrofonnya, terus ucapkan pertanyaannya. Ayo silakan. Apa ada? Ini ada satu nih. Oh ya, ada tuh di chat. Apa ada penjelasannya di Midrash kenapa pohon jarak bukan pohon ara misalnya? Oke. Bentar deh, kita lihat sama-sama aja yuk. Bagaimana caranya gue share screen lagi? Sing. Mana sih? Ini dia. Desktop aja. Oke, ngelihat ini nggak Sefaria? Yes. Bisa lihat kan Sefaria? Nah. Oke, kenapa pohon jarak bukan pohon ara? Kita lihat, ini buat yang pengen belajar nih, Sefaria bagus banget. Mungkin Muraeli juga udah pernah ngomong ya. Kalau mau cari tahu sendiri, bisa cari tahu sendiri, tapi ya masalahnya ya harus bisa bahasa Inggris, yes. Kikayon ada di 6. Ricinus plant, Kikayon, mana ada? Ini. Coba kita lihat ada komentarnya nggak? Rashi. Nggak ada dia soal Kikayon. Nah, oke, sebenarnya ya, ini satu-satunya referensi kepada pohon macam ini. Ini nggak ada penjelasannya sih kenapa kira-kira. Coba kita lihat di komentarnya ini, ya bahasanya itu nggak ada Nikudinnya lagi. Nih Kikayon. Hah? Nah ini bahkan di apa namanya nggak ketahuan. Pohonnya gourd tuh apa ya, gourd? Labu. Labu, gourd itu labu. Labu, oh macam labu ya? Ya, that makes sense. Karena why does it make sense? Oh ya, karena gampang banget mati dimakan sama itu kan, dimakan ulat. Iya, gampang tumbuh, gampang mati memang. Gampang tumbuh, gampang mati dia. Cuman ya tuduhannya rendah banget ya, Bu. Iya. Karena dia kan merambat di bawah, gimana caranya menuduh diri di situ, kayak bertuduh di pohon toge. Tadi kan disebut battle gourd tuh. Kalau pernah suka nonton film-film silat Cina itu yang suka dewa mabok pakai kayak labu gitu yang bentuknya kayak botol 2 biji gitu. Nah, itu kayak gitu tuh pohonnya. Oh, oke, nggak tahu. Nggak nonton film itu. Nih, aku share screen. Jadi nggak ada, tapi lo mau ngeliat share screen? Tuh, buat labunya model begini. Oke. Iya. Jadi lumayan gede juga ya pohonnya. Oh, kayak ini oyong. Oyong juga gede kan? Betul. Sejenis. Ya. Inti yang mau diajarkannya itu adalah bahwa it's about belas kasihan gitu. Kalau Yona ke pohon yang cuman dia nggak bekerja untuk pohon itu, dia nggak mengupayakan pohon itu, dia tidak menanam, dia tidak menyiram, dia nothing lah gitu, cuman tinggal duduk menikmati aja. Kalau itu aja dia merasa belas kasihan dan merasa marah waktu dia mati, waktu tuh pohonnya mati, apalagi Tuhan ke ciptaannya sendiri gitu, ke bangsa Ninwe yang adalah notabene ciptaan Tuhan. Masa nggak boleh gitu dimaafkan untuk karena sudah tersubah seperti itu. Demikian. Kalau ada lagi yang mau bertanya? Oke. Yang lain tadi sepertinya Pak Jen ada yang mau ditanyakan, Pak Jen? Siap, More. Shalom Mora Abigail, salam kenal. Ada satu
saya mencoba melihat dari sisi lain. Oke. Dari syiar yang disampaikan oleh Mora Abigail ini. Nah, apakah kisah Yunus ini atau Yona ini secara tidak langsung Hashem mau menyatakan kepada manusia, entah yang sudah mengenal Hashem atau yang belum mengenal Hashem, bahwa kalau orang yang jahat, ketika dia diberikan kesempatan untuk tesyufa, dia akan tesyufa dengan full gitu, dengan total gitu. Tetapi orang-orang yang sudah punya hubungan dengan Hashem seperti Yona ini, punya sedikit sifat untuk tawar-menawar, mentang-mentang lu dekat sama gua gitu. Jadi gua main tawar-menawar aja gitu. Apakah itu gitu, Mora? Saya mencoba melihat dari sisi lain ya. Gitu. Maksudnya tawar-menawar gimana ya? Karena Yona merasa kenal. Iya, merasa dekat dengan Hashem, dan itu kan kalau menurut saya ini big picture dari semua manusia gitu. Kadang ya apalagi contoh kasusnya saya ambil contoh saya. Ketika saya sudah merasa dekat dengan Tuhan, kadang-kadang saya overconfidence. Apapun yang saya inginkan dan saya gue udah berdoa kok gitu. Pasti akan dikasih. Ternyata begitu saya nyemplungin diri ke satu kegiatan yang saya yakin dan overconfidence bahwa Tuhan akan menolong saya, akan melakukan memberikan keberhasilan ke saya, ternyata Tuhan punya pemikiran lain gitu loh. Nah, itu maksudnya orang yang dekat dengan Tuhan, yang sudah mengenal Hashem, berdoa dengan Hashem, dibandingkan dengan orang yang tidak pernah sama sekali melakukan kejahatan. Ketika dikasih kesempatan untuk tesyufa, nah, orang yang jahat ini, mereka akan lebih total daripada orang yang sudah mengenal Hashem gitu. Apakah begitu? Morah tentang pengajaran yang Tuhan ingin kasih tahu ke manusia gitu, bukan cuma ke Yona pada saat itu, tapi seterusnya manusia dari generasi ke generasi gitu. Apakah itu atau saya salah gitu? Saya nggak mau bilang salah atau enggak ya, karena setiap orang kalau baca kitab itu pasti ada ada kesan pribadi masing-masing berdasarkan pengalaman atau sense of pengalaman lah gitu ya. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan status pemikiran atau status pikiran saat itu, saya nggak bilang itu salah gitu. For sure, kitab ini mau mengajarkan bahwa memang siapapun, sejahat apapun seseorang, tapi Tuhan tuh selalu pingin setiap orang itu, sejahat apapun itu selalu tesyuba, ya nggak? Itu salah satu hal. Terus apakah Yona itu dia diberikan diberikan kesempatan untuk tesyuva? Itu saya rasa itu nggak, itu kayak membandingkan antara apel dengan jeruk ya, karena di dalam konteks ini menurut saya yang difokuskan Yona pada akhirnya memang bertobat kan. Oke lah, mungkin kita nggak lihat itu cliffhanger lah. Ceritanya tuh kayak nanggung gitu, kayak nyangkut. Kita nggak tahu Yona akhirnya paham atau enggak, tapi yang pasti Tuhan mau menjelaskan kayak gini loh Yona, ini Teshuvah ini it's about belas kasihan gitu. Jadi walaupun Yona itu memang dekat kepada Tuhan, memang tahu Tuhan seperti apa sampai ngeledek seperti itu ya, ngeledek bahwa Tuhan itu bukannya emet tapi menyesali atas kejahatan yang direncanakan. Tapi bukan berarti si Yona itu jadi bukan punya mental mentang-mentang gitu. Itu hanya karena justru semakin karena dia tahu gitu, karena dia tahu Tuhan. Jadi kisah ceritanya seperti itu, karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi, kemungkinannya akan seperti ini, karena dia tahu sifat-sifatnya Tuhan, 13 atributnya itu dia tahu. Jadi dia merasa oke lah, nggak bakal, ya oke lah, gue nggak bisa mengubah. Ya
udah tahu gitu. Jadi ibaratnya kayak main catur gitu. Kalau memang mau Niniwe itu bertobat, ya udah suruh aja orang lain, karena menurut dia tidak, ibaratnya seperti tidak layak Niniwe itu diampuni, seperti itu. Jadi ya iya, for sure, salah satu pengajarannya adalah bahwa bangsa-bangsa siapapun, sejahat apapun, kalau dikasih kesempatan bertobat dan dia akan bertobat, ya akan diterima. Tapi bukan juga berarti bahwa menurut saya, dari pandangan saya, Yona itu bukan gambaran orang yang mentang-mentang. Ya, dia hanya karena dia tahu Tuhan, jadi dia merasa ya sama seperti Abraham waktu dia tawar-menawar kepada Tuhan tentang Sodom dan Gomora, ya kan? Karena dia tahu sifatnya Tuhan seperti ini. Dia tahu apa yang dia bisa pancing, atau apa yang dia bisa bisa naik banding tentang demi menyelamatkan Lot, seperti itu. Jadi ini macam tawar-menawar aja memang, tapi yang bisa melakukan itu ya memang hanya orang yang kenal Tuhan, ngerti gak? Ngerti gak maksudnya? Ya. Sejelas lumpur nggak? Ya, siap, Murah. Terima kasih, Murah. Terima kasih, Murah Leo, kesempatannya. No problem. Ini ada yang nanya, Stefani, terus terang aja kok nggak tahu, saya nggak tahu. Raja Niniwe itu adalah Raja Parao, enggak lah. Niniwe itu kan dari itu kan Asiria toh? Ya, ada midras yang berkata bahwa memang saat itu terjadi, dan kenapa salah satu penyebab kenapa Niniwe itu bisa bertobat karena memang dia dipimpin oleh si Firaun yang waktu itu ditenggelamkan. Firaun yang bertobat itu. Yes. Ya. Firaun yang selamat dari Laut Merah. Ya, selamat dari Laut Merah, sehingga dia kabur dan sempat kabur, selamat, dan akhirnya dia bikin orang bertobat. Ya. Betul. Jadi dia bilang ini serius nih, gue pernah ngalamin, ya kan? Iya. Makanya dia bisa langsung bertobat langsung. Exactly. Ibaratnya pas ngomong gitu otomatis langsung ingat. Iya, langsung. Oh ya, mungkin ya, oke. Memang ada midrasnya ya. Kalau saya sih belum pernah dengar. Ada midrasnya. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi kah? Atau kita bisa cukupkan? Sebenarnya saya ada, jadi gini ya, kenapa bisa tertunda sampai ke Kamis? Tadinya mau hari Minggu kan tadinya. Kenapa bisa tertunda? Karena tadinya saya ngambil dari sisi yang berbeda. Tapi ketika saya gali-gali terus, ternyata yang ini kayaknya jauh lebih menarik gitu ya. Karena terus terang aja, dari dulu saya baca kitab Yunus itu, dua pertanyaan itu memang jadi ganjelan gitu. Kenapa kok Yona, nabi yang besar, kok nggak tahu, nggak bisa kabur dari Tuhan gitu. Dan kenapa itu apa hubungannya sama pohon gitu kan? Itu kayak tiba-tiba lagi ngobrolin tentang film apa, terus tahu-tahu ngomongin yang lain gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada satu hal nih, bonus pertanyaan. Ada nggak yang ada yang belajar sesuatu nggak dari kaburnya Yona? Dari kaburnya Yona ke Tarsis. Saya mau kasih lihat sesuatu yang menarik. Ayo coba. Silakan. Pak Erik mau jawab, Pak? Ya, kemanapun kita lari nggak bisa jauh dari jangkauan Hashem. Ya, betul. Terus, Yahudi nggak bisa lari dari tanggung jawab. Ya, pasti akan dikejar. Itu pasti dikejar terus kemanapun ya. Ada satu lagi yang saya pengen kasih lihat. Kan waktu Yona masuk di kapal tuh ya, yang terjadi apa? Waktu Yona ada di kapal, kan badai tuh. Terus apa yang terjadi sama awak kapalnya?
nyari Yona. Terus Bertobat. tobat, ya, hai. Akhirnya awak kapalnya bertobat. Dia itu tujuan utama perjalanan nggak? Iya, betul itu Midrash yang mengatakan bahwa para awak kapal yang sampai duluan di Niniwe bersaksi kepada penduduk Niniwe tentang apa yang terjadi di kapal. Iya, betul. Dan dari mana kita tahu kalau si kapal kalau awak kapal itu yang tiba duluan kemudian yang bersaksi bukan itu. Dari mana kita tahu kalau si awak kapal itu bertobat? Itu aja dulu. Awak kapal itu orang jahat apa orang baik dari cerita itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa ngerasain nggak? Orang jahat apa orang baik? Ada yang mau jawab? Orang jahat. Oke. Kenapa bilang orang jahat? Kita lihat ya, saya share lagi screen-nya ya. Share screen. Desktop. Oke, bisa lihat screen saya kan? Oke, kita lihat di sini ya. Sefaria. Di Sefaria. Kan pertama kan dibilang, kamu tuh siapa sih? Kok kita sampai kena badai begini? What is your business? Apa yang kamu lakukan? Kamu dari mana? Apa negara kamu dan dari bangsa mana kamu? Siapa tahu kalau bukan dia yang salah, mungkin bangsanya yang salah atau negara yang salah, seperti itu. Terus dia bilang, I am a Hebrew, saya orang Ibrani. I worship the Lord, God of heaven. Saya worship. Saya menyembah Tuhan semesta langit yang menciptakan laut dan daratan. Terus mereka takut, apa yang sudah kamu lakukan gitu. Nah, terus dia tanya lagi kan di sini, apa yang harus kita lakukan untuk membuat lautan ini mereda, ya kan? Terus apa yang dibilang Yona? Lempar aja, throw me overboard, ya kan? Lempar aja saya ke dalam laut. Tapi reaksinya mereka apa? Mereka lempar nggak segera? Enggak kan? Dia bilang, the men rowed hard to regain the shore. Mereka mendayung. Bayangkan dayung loh, masih dayung. Mereka mendayung sekeras mungkin supaya bisa ke pantai. Kenapa? Karena mereka menghindari sebisa mungkin mau ngebunuh nih orang. Kenapa? Karena dia menghargai ini orang nabinya Tuhan gitu. Memang mereka penyembah berhala karena pada awalnya mereka bilang di sini dikatakan awalnya mereka berdoa ke Tuhannya masing-masing ya kan. Sampai akhirnya dia bilang, Yona kamu kenapa tidur? Ayo dong kamu juga berdoa ke Tuhannya kamu gitu. Siapa tahu berhasil gitu kan. Nah tapi ternyata ketika disuruh lempar ke dalam air, ke dalam laut, mereka nggak mau. Mereka malah dayung sekeras mungkin. Dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya aslinya dia orang nggak jahat-jahat banget gitu. Karena dia masih menghindari dan sampai akhirnya sebelum melempar Yona ke dalam laut, mereka pun bilang, please Lord, do not let us perish on account of this man's life. Jangan sampai kita hancur, jangan sampai kita binasa karena kita buang nih orang ke laut. Karena mereka nggak tahu nih orang Yona bakal selamat nggak waktu dilempar ke laut, ya kan? Dia nggak tahu kan. Jadi mereka takut kalau Yona masuk ke laut terus dia mati, mereka yang bertanggung jawab karena mereka yang lempar. Gitu, di situ kita bisa lihat bahwa mereka bukan orang jahat. Tapi terus kita lihat di sini ini ada sesuatu yang sangat menarik di ayat terakhir itu kurang gede. Mana caranya gedein? Ini ya. Vayiru Hanashim Ira gedola, mereka takut sekali et Adonai kepada Tuhan. Vayiz bechu zevach. They offered a great sacrifice. They offered a sacrifice. Mereka mempersembahkan sesuatu. Ladonai vayidaru nedarim dan melakukan nedarim sumpah. Mereka melakukan sumpah. Tapi yang menarik di sini adalah
ini Vayisbechul Zevach. Vayisbechul Zevach itu apa? Mengorbankan korban, apa? Dan kalau kita lihat ini Zevach, sacrifices of righteousness, itu korban kebenaran, korban apa segala macam. Nah, yang bikin korban tuh siapa sih? Yang biasa memberikan korban tuh siapa? Kohen. Nah, ya. Tapi lebih lagi yang kalau misalnya berdosa terus bawa korban itu kan orang Yahudi ya. Ini di sini ada midrashnya yang mengatakan bahwa mereka tuh sebenarnya convert. Saking bertobatnya, mereka bukan cuma bertobat tapi mereka juga convert. Ada di mana ya? Rashi. Tuh. Waktu made vows itu mereka convert. Yang dimaksudkan dengan Vayidru Nedarim itu adalah mereka kayak kalau misalnya convert itu kan ada mengucapkan itu ya, mengucapkan kata-kata penerimaan mitzvah gitu, seperti itu, bahwa berjanji akan begini-begini bla bla bla, ya seperti itu. Itu yang menarik. Dan kenapa saya mau ngangkat ini? Karena ketika kembali lagi ke tadi yang bilang bahwa kita nggak bisa lari dari kenyataan gitu, nggak bisa lari dari Tuhan gitu, nggak bisa lari. Not only bukan hanya si Yonah itu tidak berhasil lari, tapi dia bukan cuman tidak berhasil lari, dia bahkan menyelesaikan misi awalnya, dan lebih dari itu, dia bahkan mempertobatkan orang lain yang bukan menjadi tujuan utamanya. Iya kan? Ada punya kesan sesuatu nggak dari situ? Ada yang punya kesan sesuatu nggak dari situ? Ya, they convert to Judaism, ya betul. Mereka jadi Jewish. Jadi si orang-orang itu mereka convert jadi Jewish karena bawa persembahan. Nah, kenapa saya angkat ini? Kenapa saya merasa ini sesuatu yang menarik untuk diangkat? Adalah karena nggak peduli mau kabur kemanapun atau dimanapun kita berada, pasti Tuhan pasti selalu tangkap, dan akhirnya in the end kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau dan bahkan mungkin lebih. Dan yang saya mau tekankan di sini, kalau menurut saya yang saya dapatkan itu adalah dimanapun kita berada saat ini, itu kan pada waktu Yona kabur Tuhan tahu kan, Tuhan kira-kira surprise nggak waktu Yona kabur, waktu dibilangin Yona kamu pergi ke Niniwe ya, kabur dia ke Tarsis, kaget nggak Tuhan kira-kira? Enggak kan? Enggak. Iya, Tuhan tahu kan bahwa itu akan terjadi. Jadi kemungkinan Tuhan juga tahu bahwa nih orang bakal ke Tarsis, nih orang bakal kabur ke Tarsis, bakal naik kapal ini, dan akan bakal naik kapal ini dan akan mempertobatkan orang-orang awak kapal itu. Jadi kayak dua burung dengan satu batu, kalau bahasa Indonesia dua pulau terlampaui kan, dua tiga pulau terlampaui dengan sekali kayu. Nah, jadi sebenarnya kesimpulan yang bisa ditangkap adalah bahwa nggak peduli kita lagi ada di posisi mana sekarang, ada orang yang mungkin ngebet banget pengen convert misalnya, tapi belum bisa convert. Atau mungkin ada orang yang merasa, aduh gue tuh nyangkut di kerjaan gue begini, kok nggak bisa maju-maju, nggak bisa cari kerjaan lain atau apa segala macam. Itu you are exactly where you're supposed to be gitu. Jadi kita semua dimanapun kita berada, dan dengan dimanapun maksud saya bukan cuma tempat tapi juga situasi, status status kehidupan, status kerja, status apapun, itu memang udah benar gitu. Nggak usah ngeliat-ngeliat, coba dulu gue begini ya gitu, apa coba saya bisa begini, coba saya dulu begini apa segala macam, enggak gitu. Karena jalan itu memang udah, bukan berarti kita nggak punya kehendak bebas ya, kita pasti punya kehendak, kita punya kehendak bebas, tapi tetap aja kehendak bebas itu apapun yang kita pilih, Tuhan nggak akan surprise, dan in the end pada akhirnya tetap
tiba ke tempat yang seharusnya kita tiba di waktu yang tepat. Dan ya seperti Yona, dia akhirnya nyampe juga kan ke Niniwe, dan akhirnya dengan nyampe ke Niniwe dengan pakai acara kabur ke Tarsis pun dia ikut ngambil lebih banyak orang lagi untuk diangkut kembali ke Hashem gitu. Seperti itu. Itu yang tadinya saya mau bawa ke situ gitu. Tapi ternyata ada yang lebih menarik lagi. Jadi ini bonus dikit. Oke, ada satu lagi terakhir, Morah, dari Ya. Pak Lori. Silakan Pak Lori. Terima kasih Moreleo. Salam kenal Morah Abigail. Saya Lori dari Ambon. Ya. Yang pertama, saya mau tanya, apa sih esensi dari cerita tentang Yunus dengan kehidupan umat manusia saat ini, entah itu orang Yahudi sendiri ataupun bangsa-bangsa yang ada saat ini. Yang kedua, cerita tentang Yunus ini dia berada pada zaman yang mana? Nah, kemudian apakah cerita Yunus ini dia mempunyai kaitan dengan nubuatan-nubuatan lain dari misalnya Yeremia, Yesaya dan lain-lain, Yehezkel dan sebagainya. Itu kira-kira ada punya hubungan enggak? Ada pesan yang bisa didapati dari apa yang dialami oleh Yunus. Nah, itu mungkin saja pertanyaan saya singkat buat Morah Abigail. Kurang lebihnya, terima kasih. Oke, makasih. Jadi yang terakhir dari yang terakhir dulu ya, yang pasti benang merahnya kalau yang bisa ditarik adalah ya bahwa nabi-nabi itu selalu tugasnya adalah mempertobatkan manusia, ya kan? Nabi-nabi itu selalu tugasnya mempertobatkan manusia, terutamanya orang Yahudi dan kemudian juga bangsa-bangsa. Dan itu selalu ya itu sama, itu aja benang merahnya kalau menurut saya ya, secara sekilas benang merahnya yaitu bahwa setiap nabi itu memang tugasnya mempertobatkan bangsa-bangsa, dan itu sampai sekarang kenyataan bahwa Yunus itu ada dalam kompilasi di Tanakh itu berarti itu bisa diaplikasikan ke sekarang pun demikian. Jadi ya apa intinya? Intinya adalah ya bahwa setiap orang seperti yang tadi disimpulkan, setiap orang itu punya kesempatan, selalu ada kesempatan untuk bertobat kapanpun dan di titik manapun di dalam hidup. Tuhan tuh nggak mau gitu menghancurkan hidup kita, enggak. Tuhan tuh selalu nunggu, mau bertobat nggak gitu, bertobat aja yuk gitu, daripada repot gue harus ngancurin gitu kan. Bahkan untuk yang Sodom dan Gomora aja yang parah begitu kan masih dikasih kesempatan kan, karena apa? Tapi ternyata nggak ngaruh, jadi ya udah oke lah, dihancurkan lah gitu. Tapi ya begitu. Jadi kalau ada kesempatan untuk bertobat dan ada, ya udah jangan ditunda, bertobat aja gitu sekarang gitu. Dan itu relevansi dengan masa kini gitu, seperti itu. Oke. Baik, ya, terima kasih Morah. Sama-sama. Oke, kayaknya udah selesai ya, karena udah cukup panjang dan sudah hampir jam 9 di waktu Indonesia Barat, di waktu Indonesia Timur sudah jam 11. Luar biasa. Oke, Saudara Bah, Morah Abigail untuk waktunya. Nanti ditunggu lagi jadwal berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Maaf ya kalau ada kesalahan teknis. Soalnya pertama kalinya Zoom terus pertama kalinya pakai Keynote. Oke. Jadi ya lain kali akan lebih baik. Oke, ini udah luar biasa kok. Oke. Terima kasih Leitraot semua dan Laila Tov.